kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Sebelum lanjut ke materi, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat tapi kok loyo? Hah? Mampu. Kenapa? Buru-buru. Sarapan nggak tadi pagi? Hah? Sarapan nggak? Sarapan. Yuk, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Berdoa, Ibu silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, salam siapkan ya. Kami untuk pembelajaran pagi hari ini kita mulai dengan membaca doa. Semoga hari kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Kalian juga dalam melaksanakan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kecerdasan dalam menyimak atau menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum mulai ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek siapa hari ini yang tidak masuk sekolah. Mungkin sakit ya, atau mungkin teman kalian yang dari gunung dikarenakan hari ini hujan, mereka tidak bisa hadir dikarenakan jalannya juga tidak memungkinkan untuk dilewati. Dan kemudian untuk teman-teman kalian yang kurang sehat, kita doakan semoga secepatnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Siap menerima pelajaran hari ini? Terima kasih ya. Hari ini kalian akan belajar mengenai penyajian data. Ini penyajian data. Adapun tujuan dari kalian mempelajari. Kenapa? Adapun kalian mempelajari pelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian yang pertama kalian bisa menganalisis cara yang namanya pengumpulan data. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa berdiskusi bersama teman kelompok kalian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara mengumpulkan data. Kemudian tujuan yang selanjutnya kalian bisa menentukan atau membuat tabel sebuah data. Tujuan yang selanjutnya yang terakhir yaitu kalian bisa membuat yang namanya diagram batang. Seperti halnya minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita dapat dari dari wawancara secara langsung atau bisa kita mencari data dari kuesioner atau angket ya. Nah, data-data tersebut setelah kalian dapatkan bisa kalian tuangkan ke dalam tabel. Setelah dituangkan ke dalam tabel, dituangkan kembali ke dalam diagram. Apa sih Ibu yang namanya penyajian data? Nah, yuk kita lihat tampilan PowerPoint yang akan disampaikan ini. Kita pelajari apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Itu adalah materi hari ini yang akan kalian pelajari. Lanjut ke materi selanjutnya. Apa sih Ibu yang dinamakan dengan penyajian data? Penyajian data merupakan proses penulisan hasil data yang dikumpulkan untuk membuat data menjadi mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data sebaiknya
menyajikan data ini, kalian bisa membuat tabel. Mana sih tabel teh? Seperti apa tabel itu? Nah, bentuk tabel itu adalah seperti yang ini. Kalian sebelum memasukkan ke dalam tabel, kalian harus mengetahui apa yang akan dimasukkan, judulnya apa, tentukan dulu. Oh, ini teh nilai yang akan kita data itu, berarti kalian harus membuat kolom nilai dulu. Kemudian ini tubuh gunanya untuk apa Bu? Itu untuk menghitung satuannya. Terus ini adalah jumlah atau banyaknya atau frekuensi banyaknya siswa mendapatkan nilai yang sudah nanti diurutkan. Nilai yang didapat oleh peserta didik ada yang nilai 6, masukkan ke sini nilai 6. Atau ini paling rendah nilainya berapa ini? 5. Masukkan 5 dulu. Kita susun dari angka yang paling kecil ya. 5 masukkan, kemudian setelah angka 5 ada angka berapa lagi? 6. Masukkan angka 6. Setelah 6 ada nilai 7. Setelah 7 ada nilai 8. Setelah 8 ada 9. Dan yang paling besar adalah nilai 10. Kita hitung. Yang nilai 5 itu ada berapa? 2 atau 1? 1, 2. Nah, berarti kalian tulis di sini 1, tulisnya 1, kosong keberan. Ya. Waktu kita belajar waktu kelas ini, Anda belajar keberan? Nah, bikin angka 1, nah, itu istilahnya kan biasa disebut kurus. Bentuknya kan, di mana ada 2 garis, ada satu. Coba takutnya kalian kurang jelas di PowerPoint, di proyektor. Ibu kasih contoh kurus. Tadi angka 5-nya itu adalah berapa? 2. 1, 2. Berarti jumlahnya berapa? 2. Untuk angka 6 ada berapa? Nilai yang didapat siswa peserta didik yang mempunyai nilai 6 ada berapa? Coba hitung. Hah? Ada 8 orang. 6. Coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, seperti ini tulis-tulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kelimanya dicoret ke pinggir. Jadi kalau 6 itu ada berapa? Ada 5. Ini udah 5, berarti tambah lagi 1. Nah, jadi ditulis angkanya atau frekuensinya di sini. Nah, kemudian nilai 7 ada berapa? 8. Coba kita buat terusnya. 1, 2. Mana suaranya kok diam-diam baik? Apa? Ayo semangat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini berapa? 8. Yang selanjutnya nilai 8 ada berapa? 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya berapa? 6. Ada 6. Kemudian angka 9. Nilai 9 berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 juga. Yang mendapatkan nilai 10 ada tidak? Ada ya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, nah, untuk terus cara ada menghitung tes untuk skill paham. Setelah kalian menyusun data ini ke dalam tabel, nanti kalian bisa membuat tabel, membuat diagram
diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Contoh nomor 1. Ini keterangannya yang peserta didik memegang buku warna biru. Ini adalah mewakili peserta didik, mewakili 10 peserta didik. Upami anu biru ayat 2 berarti saudara 20 ya. Kemudian ini untuk yang warna kuning, ini perwakilan dari 5 orang peserta didik. Berarti berapa? 25. Paham ya? Paham cara membacanya? Lanjut. Untuk nomor 2. Berarti ini untuk nomor 2 berapa? 20. Ada 20 peserta didik. Kemudian yang ketiga ada 30. Kemudian yang keempat ada 15. Yang kelima ada 10. Yang keenam ada 45. 10, 20, 30, 45. Ya, paham ya cara membacanya? Jadi diagram itu ada diagram batang. Dalam penyajian data itu bisa kita tuangkan ke dalam diagram gambar. Kemudian bisa juga kita tuangkan ke dalam diagram batang. Nah, yang ini yang dinamakan diagram batang bentuknya seperti. Nah, kalian hari ini akan mempelajari lebih dalam yang namanya diagram batang. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita membuat diagram batang, kita ubah data dulu ke dalam bentuk tabel. Nah, tadi ya, setelah kita membuat tabel, buatlah garis tegak lurus, garis mendatar dan garis horizontal. Ari mendatar ke mana? Tengah. Dan itunya. Panjang bawah. Ari horizontal ke mana? Luhurnya garis tegak, garis tegak, kemudian garis lurus. Itu caranya. Kemudian kita masukkan datanya. Misal yang tadi yang kalian hitung dalam tabel itu menghitung apa? Nilai sama jumlah siswa ya. Berarti kita masukkannya banyak siswa yang ini, kemudian nilainya di bawah. Nilai matematikanya di bawah. Misal tadi yang mendapatkan nilai 5, yang mendapatkan nilai 6, yang mendapatkan nilai 7, yang mendapatkan nilai 8. Ini ibu memiliki contoh yang lain. Ini adalah contoh diagram batang yang menunjukkan banyak siswa yang bersekolah di SD. Jenjang SD, jumlah siswa yang masuk sekolah SD jumlahnya ada 800. Kemudian untuk laki jumlahnya ada 800 siswa. Untuk perempuan ada 600. Jadi harus diberi apa? Harus diberi tanda dulu ya. Laki-laki ya warna biru, misal kalau kita ingin membandingkan dua jenis perbandingan. Kemudian perempuan sama diberi warna. SMP, untuk SMP itu untuk laki-laki jumlahnya berapa? 400. Dan perempuan juga 400. Bukan 400 ya, harusnya 500 karena itu bukan tepat di garis 400 tapi di atas 400. Itu artinya untuk SMP yang sekolah laki-laki dan perempuannya jumlahnya adalah 500. Dan selanjutnya untuk SMA, jumlah SMA yang sekolah SMA itu ada 300 orang, masing-masing laki-laki dan perempuan juga sama. Lanjut ke selanjutnya, ini adalah bentuk diagram garis. Apa itu yang dinamakan diagram garis? Diagram
diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak vertikal dan sumbu mendatar horizontal. Tegak itu disebut vertikal, mendatar disebut horizontal. Di sini memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Bentar akan ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan LKPD sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Nanti bagi-bagi tugas ya, jangan dikerjakan sendiri aja. Kalian bagi-bagi tugas, ini mengerjakannya apa, sok berdiskusi. Jangan lupa cantumkan nama anggota kelompoknya. Sampai di sini ada yang tidak dipahami? Kalau misalkan kalian kesulitan atau apa, silahkan tanyakan ke ibu ya. Boleh dikerjakan. Ibu memiliki sebuah permasalahan yang dialami oleh Pak Samin. Pak Samin merupakan seorang penjual ayam. Penjual ayam milik Pak Samin selalu mengalami perubahan setiap bulannya. Pak Samin ingin melihat bagaimana perkembangan pengelolaannya, sehingga Pak Samin meminta bantuan kepada anaknya yang bernama Ani untuk membuat diagram penjualan ayam. Pak Samin yang membuat penjualan sejak bulan Januari hingga bulan ini. Januari penjualan ayamnya 100, Februari 150, Maret 200, April 190, Mei 50, dan Juni 75. Nah, ini kan sudah ada data ya. Silahkan kalian sajikan ini, coba baca apa ini bacaannya. Coba menurut kalian menggunakan diagram apa? Yuk, diskusi bersama teman kelompok kalian ya. Yuk, siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang sudah kalian dapatkan untuk membantu Pak Amir untuk melihat kemajuan dari perusahaan penjualan ayam Pak Samin? Yes? Kalau kita bagikan dari bulan Maret, penjualan ayam Pak Samin, perusahaan pertama dari bulan Mei ke bulan Juni, perusahaan penjualan ayam Pak Samin mengalami kenaikan. Ya, jadi ada kenaikan dan juga penurunan, kemudian naik kembali ya. Sudah selesai? Itu hasilnya. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Untuk kelompok A ya, B, C. Untuk kelompok B, kalau dilengkapi mana? Makanya tadi memilih diagram batang. Tapi diagram batangnya mana? Belum dibuat ya. Dia dibuat lagi. Kemudian ini yang kelompok C juga sama. Diagram batangnya mana? Katanya memilih penyajian datanya dalam diagram batang. Diagram batangnya belum dibuat. Nah, tadi praktiknya kalian melakukan tugas. Sudah. Supaya tidak bosan
akan melakukan ice breaking dulu. Yang kemarin teh apa? Tepuk semangat? Hah? Coba berdiri dulu sebentar. Kita lakukan ice breaking atau kalian tahu itu akan kalian tetap semangat belajarnya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Ini akan ibu bagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan masing-masing, tidak berkelompok masing-masing. Ayo waktunya habis. Sampai sama ya. Coba duduknya nanti kembali, silakan kalian rapikan pensil, pembaris yang sudah kalian gunakan, masukkan kembali ke dalam tas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini, hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024 telah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat, belajar dengan penuh percaya diri. Ya, terima kasih juga kalian sudah sekolah hari ini dengan semangat. Coba ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Pelajaran matematika, materi apa? Hah? Diagram bata. Apa lagi? Tentang